Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngucapake raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas nikmat so barokah ingkang sampun rumentah dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga wonten ing wekdal dalu ingkang minulya punika kula lan panjenengan sedaya waget kempal manunggal nglaksanakaken ibadah maghrib kanthi berjamaah. Kalajengaken kajian rutin malam Selasa ingkang mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nyatet dados amal soleh kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sak paripurnaning pengaosan saha salat isya berjamaah sak mangke kula lan panjenengan sedaya medal saking Masjid Al-Manar punika kanthi sampun dipun paringi pangapunten dhateng sedaya kalepatan lan dosa-dosanipun kula lan panjenengan sedaya. Kanthi dipun paringi maghfirah dening Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi dipun gampilaken anggenipun pados pangupa jiwa, pados rejeki, pados ilmu, cita-cita lan sak pituritipun dipun lancaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salamipun Allah mugi tansah katur wonten ngarsanipun junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kalebet keluarga kula lan panjenengan sedaya, putra wayah kula lan panjenengan sedaya, generasi kula lan panjenengan sedaya dipun dadosaken umatipun Rasulullah ingkang pikantuk keselamatan fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kados biasanipun kawula ing dalu mriki dalu menika dados ban serep nggih Ustaz. Niki sak jatosipun berat-berat gimana gitu, karena malam Selasa hari ini, malam Selasa ini ada jadwalnya Ustadz Wahyudi di Masjid Uswatun Hasanah Ngadirjo. Selapan sekali di Ngadirjo, dalam selapan dua kali nggih, Masjid Al-Furqon kali Masjid Uswatun Hasanah. Ning bismillahirrahmanirrahim kula pun dangu mboten mriki, paling khutbah Jumat nggih, kalih pun dijadwal tanggal 19 Ramadan kuliah subuh. Jamaah rahimakumullah, gandeng niki radi dadak mboten napa-napa, sing penting waget ngaos ngeten nggih. Kawula ngaturaken materi ingkang ugi kula aturaken wonten ing Masjid Al-Furqon Ngadirjo. Dados babagan ingkang gegayutan kalian ajaranipun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampun kula lan panjenengan mangertos bilih wonten ing Indonesia menika ada satu ulama yang sangat luar biasa. Zuhudnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Dan seorang ulama yang besar ini
sangat berdampak luar biasa bagi kebangkitan umat Islam yang ada di Indonesia, bagi gerakan pencerahan, gerakan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Tiada lain, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Darwish. Kiai Haji Muhammad Darwish kemudian naik haji. Ketika naik haji yang pertama kali, kemudian bertemu dengan Syekh Bakri Satok, salah satu nemboten kelentu pengarang dari kitab I'anatut Thalibin. Kemudian Kiai Muhammad Darwish ini setelah haji pertama kemudian diberi nama baru, namanya Ahmad Dahlan. Diambil dari seorang ulama besar ketika itu, namanya Syekh Zaini Dahlan, dengan harapan semoga Kiai Muhammad Darwish ini kelak akan menjadi ulama yang luar biasa, ulama yang menjadi khadimul ummah, menjadi pembimbing umat Islam yang ada di Jawi. Ada di Jawi, dereng namine dereng Indonesia. Naminipun Indonesia niku terkenal riyen apa? Al Jawi. Syekh Khatib Al Minangkabawi Al Jawi, ya, mboten Al Indonesia. Nah, ini salah satu ulama yang paling hebat yang dimiliki oleh Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Matur nuwun, Pak. Dan Kiai Ahmad Dahlan ini punya salah seorang santrinya nyantri kepada Kiai Ahmad Dahlan di usia kira-kira 17 atau 18 tahun. Namanya adalah Kanjeng Raden Haji Hajid. Ini lumayan lama menyantri kepada Kiai Ahmad Dahlan di Kampung Kauman. Dan Kanjeng Raden Haji Hajid ini mungkin pernah saya sampaikan, menulis ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada para santrinya. Dan ini ada dalam satu buku yang sangat bagus sekali, namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya sudah menyampaikan di beberapa kesempatan, memang tujuannya adalah menceritakan orang soleh. Mungguh Imam Abu Hanifah, ulama-ulama sanesipun, bilih kula lan panjenengan sedaya menawi nyritakaken tiang-tiang ingkang sami soleh, lajeng napa terdapat dalam diri kita rasa napa nggih Pak Bu, rasa takjub, rasa kepingin meneladani. Disitulah menurut para ulama menyampaikan bahwa ketika kita menceritakan orang-orang soleh, maka bisa mendatangkan rahmatipun Gusti Allah. Maka bismillah, sambil kita membuka-buka peninggalan-peninggalan para founding fathers kita, para sesepuh kita yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, di dalam buku ini yang pertama, kelompok pertama adalah surah Al-Jazriyah. Kemudian yang kelompok kedua yang akan saya sampaikan adalah kelompok surah Al-Ma'un. Pramila monggo kula lan panjenengan sedaya ngaos riyin surah Al-Ma'un. Ngoten nggih? Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita ana ta weruh sira Muhammad alladzi yukadzibu marang wong-wong kang ngorohake bidini kelawan agama, marang
agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada dua makna mendustakan agama, ada yang menerjemahkan atau menafsirkan mendustakan hari kiamat. Nek mocone kalian itu bidain dados utang. Tulisannya mesami harokate benten mocone misalnya keliru bidain kelawan utang. Itu jadi ad-din di sini adalah agama atau hari kiamat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kula nek pas ngaos tenggen jamaah sing masih awam, kula maos ngeten, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah ngoten. Wah, njuk kula mandeg sekedap. Ampun dimuni Allah. Lah kok mboten pareng? Terus atine mboten, dereng ngertos. Atine napa to? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wah, kan ngoten jenengan. Sange biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayo maca niku yo dijawab Allah malah kontraproduktif. Ngoten nggih. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Maka kalau membaca ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, digandeng nggih. Biasanya pas salat munfarid, pas salat napa sendirian, kayak membaca fawailul lil musallin, dilalai imame langsung ruku, yo dhewe melu ruku. Akhirnya artinya yo napa? Maka celaka bagi orang yang salat. Maka lebih baik bacanya digandeng gitu, diteruskan. Alladzina hum yura'un. Terus orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, tadi sudah saya sampaikan ad-din di sini adalah terhadap agama. Jadi agama bisa dimaknai hari kiamat. Ngertos hari kiamat? Gambarane ngeten iki. Saumpami bumi yang kita huni, kemudian bumi niku isine napa, Bu, Pak? Isi dari bumi itu namanya ada dua, inti dalam dan inti luar. Ini isine geni kabeh niki. Isinya adalah cairan-cairan yang sangat panas, suhunya ribuan derajat Celcius. Nek Gusti Allah ngersakaken bumi ambles, akhirnya bumi ambles, yuk keluar semua material yang ada di dalam perut bumi. Yo ajeng dosame melayu ting pundi, Jawi? Jawi nggih. Air laut menjadi panas. Terdapat gelombang tsunami yang sangat besar, tinggi, panas, akan menghancurkan bumi. Mboten namung bumi, tapi alam semesta. Ajeng do mlayu misalnya ajeng, wah ini nanti nek kiamat kan ada teknologi, lari menuju ke planet yang lebih aman. Ngoten sing kok ngoten niku. Bumi, alam semesta termasuk lah niki, termasuk susunan tata surya seperti ini. Bumi, planet-planet lain, semuanya yang mungkin kita menghuni bumi iki koyone luasnya luar biasa. Dibandingkan dengan sistem tata surya planet-planet yang lain, bumi itu kecil. Ketawis mboten bumi? Saya ketawis napa mboten? Dibandingkan yang kuning ini warna matahari.
Maka ada ketika saya ikut seminar tarjih gitu ya, bahwa perbandingan antara bumi dengan matahari diumpamakan seperti jerawat sing paling alit. Bayangke saged nggih? Jerawat sing wajah sing paling alit dibandingkan dengan seluruh muka kita. Perbandingannya alit nopo luar biasa kecilnya kan? Bumi matahari ini adalah bola gas dunia. Bola gas yang isinya bukan tanah tapi gas. Yo nek matahari sing sakmene gedene niki jepluk, ya kan? Yo mengenai bumi yang kecil. Ajeng do mlayu teng pundi. Tadi. Maka niki kalau panjenengan mungkin pernah mengikuti pelatihan kecerdasan spiritual, misalnya di Ustadz Agun Gunanjar Sudarsa misalnya, biasanya diputarkan seperti ini, menunjukkan bahwa kita di bumi yang kecil mungil nih loh. Dadi siji kali semut nggih mboten? Dadi siji karo wong gendeng misalnya. Kan kita bertetanggaan. Dan tidak sepatutnya manusia untuk menyombongkan diri. Apabila kita membandingkan misalnya kita siang hari di tengah padang rumput, di taman-taman, yuk napa ngelegorong, basa Indonesia ini ngelegorong napa? Ngelekaran. Yuk melihat suasana napa? Langit yang biru, yang luas. Ujungnya langit ki kaya ngopo ya? Niki tak paringi animasinya. Ujungnya langit itu seperti apa? Nah niki ibaratnya kita ngelegorong ngeten nggih. Nah ini bersiap ngelegorong. Yuk terus kita mau menatap batasnya langit niku seperti apa? Nah ini animasinya. Kira-kira bumi ini kecil mboten? Hilang buminya nggih mboten? Dibandingkan dengan satu sistem tata surya tadi, nggak kelihatan bumi. Dan ini alam semesta luar biasa, ciptaan Gusti Allah. Allah Maha Besar. Niki bumi ketok mboten? Mungkin nggak yang menciptakan alam semesta itu makhluk yang ada di dalam bumi sing mboten ketok niku? Mungkin nggak misalnya seekor semut menciptakan masjid yang gede ini? Nggak mungkin kan begitu ya. Maka atas dasar inilah kemudian para ilmuwan itu kemudian banyak yang masuk Islam. Karena memang luar biasa firman Allah, alam semesta, teori-teori fisika dan seterusnya semuanya banyak yang ada di Al-Qur'an. Nah, kembali ke tema. Kiai Ahmad Dahlan ini ketika memahamkan surah Al-Ma'un kepada para santrinya, niki malah dadi akeh rumah sakit nggih mboten? Maksud mboten Pak Bu? Ketika menerjemahkan niki napa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un niki Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan kepada santrinya 3 bulan. Telung sasi betetet. Cuman mengajarkan apa? Surah Al-Ma'un. 2 surat andalan. Surah Al-Ma'un kali surah Al-Asr. Nek cara kula misalnya kan ngaji surah Al-Ma'un kok 3 bulan, kula pun waduh bosen. Kiai Ahmad Dahlan mboten, 3 bulan ini. Kemudian dari timbullah gerakan namanya Al-Ma'un. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un ini? Maka di dalam buku tersebut disebutkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini ketika mengajarkan surah Al-Ma'un selama berapa bulan? 3 bulan. Plus tafsirnya, tahsinnya, tajwidnya, artinya, kemudian makna yang terkandung di dalamnya. Maka Kiai Ahmad Dahlan biasanya membuat masjid atau membuat kumpulan pengajian ini ngangge nama surat. Mendo sami apal. Misalnya jamaah pengajian Al-Asr, ngeten. Kemudian Al-Ma'un, gerakan Al-Ma'un dan seterusnya. Maka di kampung Kauman terkenal dengan gegernya Aroaital.
Karena apa? Karena surah Al-Ma'un banyak dihafalkan beratus-ratus tahun oleh orang Islam di seluruh penjuru dunia. Tetapi sedikit yang mau mengamalkan surat Al-Ma'un. Maka para santrinya kemudian ditanya ketika pada protes, Pak Yai, niki pun 3 wulan wonten kok surah Al-Ma'un terus. Ajeng kapan mundake ngeten. Maka disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, sudah hafal sampun. Pun sudah hafal artinya sampun. Tajwidnya sampun, tafsirnya sampun. Wis lakoni apa durung. Maka diperintahkanlah para santri-santrinya untuk mencari anak yatim, fakir miskin yang ada di pasar Beringharjo untuk dibawa ke rumah masing-masing, dikasih makan, kalau anak kecil dimandikan, dikasih pakaian dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi memang tipikal atau tipe yang dimiliki oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah bukan hanya menghafalkan, tetapi mengamalkan dari isi surat yang ada dalam kandungan. Maka ketika suatu hari Kiai Ahmad Dahlan yaitu memberikan nasihat kepada Ki Bagus Hadi Kusumo, beliau menyampaikan nasihat sederhana. Gus, ini mboten anak kiai yo disebut Gus ngeten mboten. Karena namanya memang Ki Bagus Hadi Kusumo. Gus, pokoke agama iku di ngamalke. Diamalkan agama. Bukan hanya misalnya bacaan Al-Qur'an bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi kita mencoba mengamalkan. Kemudian ini Profesor Haidar Nasir menyampaikan orang Islam hafal surat Al-Ma'un. Al-Ma'un dihafal dan dibaca setiap hari selama ratusan tahun. Tetapi tidak menimbulkan gerakan yang diperintahkan seperti menyantuni orang miskin, kemudian anak yatim. Dari surah Al-Ma'un inilah kemudian Kiai Ahmad Dahlan melahirkan gerakan sosial. Maka menjadi salah satu ciri khas dari Muhammadiyah itu, yaitu surah Al-Ma'un sebagai landasan gerakan sosialnya. Kemudian berdirilah poliklinik yang sekarang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan sekarang sudah sangat banyak sekali rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, belum lagi sekolah dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan Pak Satur Sabto Edi, beliau menceritakan bahwa dunia di luar negeri sana yang pemilik uang yang banyak, kalau mau berinvestasi, salah satu yang dipercaya di dunia itu 2. Pertama Vatikan, yang kedua adalah Muhammadiyah. Indonesia nggak dipercaya, digerandong duitnya. Jadi yang dipercaya itu 2 menurut Pak Catur. Beliau kan memang beberapa waktu ini tinggalnya sering ke luar negeri, termasuk di Singapura. Maka beliau dapat masukan bahwa yang dipercaya di dunia ini salah 2. Napa mawon? Vatikan sing Katolik itu kali napa? Muhammadiyah. Ini menjadi kepercayaan yang luar biasa. Kemudian surat Al-Ma'un, intinya surat Al-Ma'un menolong anak yatim dan fakir miskin. Maka menjadi teladan bagi kita jamaah rahimakumullah. Apa teladan yang harus kita pelajari dari kisah Kiai Ahmad Dahlan ini? Pelajaran dari Kiai Ahmad Dahlan ini, yang pertama, saged dipun waos diapal kirin nggih, kula tak napa? Jangan menghardik anak yatim. Bila perlu kita menyantuni mereka. Paham napa mboten niki? Menghardik anak yatim ngertos? Contohnya apa? Mendolimi. Contoh sederhana Pak, ngundang anak yatim diwehi surat undangan, diberi surat undangan untuk mengambil donasi, bantuan. Setelah itu dipertontonkan di hadapan banyak orang, si anak yatim kemudian dersulo hatinya merasa sedih, sakit. Niku pun klebu napa? Nglarani atine anak yatim. Tapi do kathah sing ndablek.
Nyantuni anak yatim dibuat sebagai acara. Akhirnya cah yatim kendo munggah ting panggung dilus-lus sirai. Yang hadir 100 orang gitu, satu anak yatim dilus-lus sirai oleh 100 orang. Sedih sekali. Nah ini, maka Muhammadiyah caranya bukan seperti itu. Muhammadiyah pada tahun 1917 kemudian mendirikan panti asuhan. Yang ini termasuk panti asuhan Muhammadiyah tertua dan panti asuhan pertama yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh pribumi. Ini tertua ini di daerah Lowanu. Jadi kalau kita mau ke kampus 4 UAD kita insya Allah melewati ini. Kalau dari Jalan Menteri Supeno, jadi lewat ini tertua, ya. Dan sampai sekarang sudah ada beberapa panti asuhan. Data yang saya peroleh, saya belum update kembali dari terakhir 2021, di seluruh Indonesia sudah ada 384 panti asuhan. Dan di dalamnya banyak terdapat anak yatim. Kenapa Kiai Ahmad Dahlan sampai ngoyoworo mengajak para santrinya, mengajak para jamaahnya untuk menyantuni anak yatim dalam bentuk dibangun membuat namanya panti asuhan. Kalau kita menelisik dari berbagai sumber yang ada, termasuk dari kitab-kitab, dari karya para ulama dan seterusnya, mengapa Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan para santrinya untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim? Ini kalau di film Sang Pencerah, ini Ngadirjo, dari BCM Ngadirjo mengadakan gerakan pemutaran film, kita ke ranting-ranting gitu. Intinya nobar, nonton bareng. Wah, pas tingkat tekan kebek nih gue. Jadi kayak tim bioskop nih kok. Jadi menceritakan orang soleh, tumbuh semangat, ghirah untuk meneladani beliau. Maka kalau kita mempelajari dari berbagai macam sumber-sumber hadis dan lain sebagainya, paling tidak kita akan memperoleh beberapa informasi. Pertama, bahwa orang yang menyantuni anak yatim itu akan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Harapannya Kiai Ahmad Dahlan itu kepada para santri-santrinya, kelak suatu saat akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka seperti kita ini, dosanya kita sangat banyak, amal ibadahnya kita sangat mepet, maksiat jalan terus, ibadah biasa saja, maksiat jalan terus. Kalau kita tidak mengambil salah satu tiket untuk masuk surga berupa menyantuni anak yatim, mau ngambil tiket apa lagi? Maka sepanjang sisa usia hidup kita, berusahalah meskipun kita sebulan sekali menyisihkan sebagian harta kita, carilah anak yatim. Maka saya di Ngadirjo beserta para kawan-kawan sinergi dengan Lazismu, kita menyantuni anak yatim setiap hari Pak, buat sistem tapi dengan cara apa? Membayarkan biaya SPP, biaya sekolah dari anak yatim dan anak yatim piatu. Dikunjungi ke sekolahnya, ada data anak yatim, ada nama bulan. Kunjungi ke sekolahnya, ketemu sama kepala sekolah. Ini kami sudah berizin kepada orang tua wali dari si anak si fulan ini, bismillah semester selama 1 tahun. Fulan ini, si anak yatim bernama Fulan ini kami bayarkan SPP-nya selama 1 tahun plus biaya buku dan lain sebagainya. Mohon ditotal kita bayarkan. Kuitansinya kasihkan kepada orang tuanya. Itu kita sinergi dengan Lazismu. Kenapa? Kados kula dan kawan-kawan saya rumangsa dosane akeh. Ibadahnya sedikit, dosane akeh. Kepengin bersanding ketemu kalih Kanjeng Nabi wonten ing swarganipun Gusti Allah. Senajan ting ibarate ting tritian ngeten. Dereng layak mlebu swarga misalnya.
maka berusaha dengan menyantuni anak yatim. Rasulullah ngendikaken, saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan sedikit. Mboten cepak. Maka panjenengan sedaya mungkin pernah mengingat yang saya ceritakan, ada orang yang seorang dai dari Maroko mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menceritakan dalam mimpi itu disuruh ketemu sama seorang yang ada di mana? Mekah. Dia adalah calon penghuni surga. Dan ternyata orang yang disebut di dalam mimpinya itu bukan orang ahli ibadah yang daki-daki. Dia merasa memperbaiki diri, masa lalunya sangat buruk sekali. Sholatnya tidak aktif berjamaah, tapi ampun ditiru sing elek niki. Maka yo niru, sing penting ora sah salat, sing penting ngopeni anak yatim mboten. Jadi dikisahkan luar biasa, ternyata sampai disebut dalam mimpi seorang dai dari Maroko, rahasianya adalah dia menyantuni anak yatim. Maka Kiai Ahmad Dahlan mengajak para santrinya, para jamaahnya, jamaah warga Muhammadiyah berbondong-bondong berinfak sedekah melalui Lajismu memberikan bantuan ke anak yatim. Barangkali bertujuan nanti semoga warga Muhammadiyah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammadiyah ngopeni pinten panti asuhan? 384. Coba hitung Temanggung. PAY putra misalnya ada 50, putri ada 50. Pun pinten niku? Satu anak misalnya biaya sesuai dengan standar dinas sosial misalnya 30.000. 30.000 dikalikan 100 pinten, Pak? 3 juta sedinten. Dereng listrik, dereng napa-napa nih. Dalam waktu sebulan pinten? 90 juta. Setahun pinten? Lebih dari 1 miliar. 1 miliar dikalikan 384 panti asuhan seluruh Indonesia. Pinten? 384 miliar yang Muhammadiyah berikan kepada anak-anak yatim. Bukan omon-omon saja. Muhammadiyah enggak omon-omon saja. Sorry ye. Dados viral niki. Enggak napa amben tahun sepisan setahun sepisan memberikan uang, enggak. Menghidupi setiap hari, nyekolahke. Luar biasa. Kemudian yang kedua, orang yang mengasuh anak yatim dijamin masuk surga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, yang artinya orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Pun di sisa usia hidup kita, kados kula pun patang dosa kawan dosa pun kawan dosa 3 tahun kula niki Pak pun tandane nggih rambuté pun putih kathah. Bismillah di sepanjang sisa hidup saya sak bisane kula bismillah saya tak menyantuni anak yatim. Karena kula sagete nggih mengajak kepada kawan-kawan pada komunitas termasuk sinergi dengan Lajismu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya di dalam surah Al-Insan ayat 5 sampai 8. Nggih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan disebut sebagai orang yang mendapatkan predikat napa? Abror, bukan Pak Abrori, bukan Ustadz Abrori. Tapi predikat, yaitu orang yang soleh dan taat kepada Allah. Senajan dhewe niki berlumuran dosa akeh, ngamali mepet-mepet, tapi kita punya amaliyah yang istiqomah, ngopeni anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kita Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Insan, ya,
Ini waktunya karena dikejar terus waktunya niki mun mes 7:30 mawon niki. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan ya, minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang yang ditawan. Kemudian yang keempat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Jelas nih, karena anak yatim itu anak yang bebannya luar biasa, beban psikologis, beban mental, ditinggal orang tuanya. Bahkan ini saya di Ngadirjo itu binaan anak yatim piatu. Jadi pas TK kecil ditinggal wafat ibunya, pas TK besar ditinggal wafat ayahnya. Tak DDI niki, tak DDI niku nanti nek sudah SD sudahlah tak rawat saya, maksudnya pendidikannya saya rawat, tak sinaoni dan seterusnya gitu. Saya mengajak kawan-kawan sudah barang itu membentuk komunitas untuk niku membayarkan SPP dan seterusnya. Tapi memang tidak sudah sepakat kita tidak bermedsos, tidak kita upload di media sosial manapun. Maka ini menolong anak yatim, dan Allah akan menolong kita selama kita menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, menghindarkan kita dari siksa akhirat. Oke. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Karena Kanjeng Nabi juga orang yang waktu kecil juga yatim piatu. Yatim piatu. Kemudian yang keenam, kita ngopeni anak yatim itu juga akan menjadi investasi bagi kita di mana? Di akhirat. Berupa apa? Berupa bisa ilmu yang bermanfaat. Contoh, misalnya ada seorang hamba Allah yang kemudian menyekolahkan hingga perguruan tinggi, menjadi orang sukses, menjadi seorang ulama, menjadi seorang dai dan seterusnya, maka mengalirlah ya, mengalir pahala buat orang yang dulu menyekolahkan si anak yatim ini. Dan bayangkan di Muhammadiyah itu ketika membuat panti asuhan disekolahkan, Pak, disekolahkan, bukan hanya dikasih maka disekolahkan, luar biasa. Maka bisa menjadi mendapatkan hasil investasi. Maka apa dikatakan investasi? Karena akan kita tuai hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa cara menghaluskan atau melembutkan hati kita adalah salah satunya dengan mengasihi, menyantuni anak yatim. Diterusakan apa gimana, Ustaz? Adzan dulu. Oke, kita break dulu, oke.
Baik jamaah rahimakumullah. Jadi kita nyantuni anak yatim bisa menjadi investasi amal bagi kita di mana? Di akhirat. Bahkan Allah juga memberikan hasil investasi yang kita niatkan untuk akhirat itu, Allah juga akan memberikan berbagai macam anugerah kepada kita di dunia. Maka sekali lagi sempat-sempatkanlah untuk menyantuni anak yatim. Barangkali di tetangga kita, di desa kita, mungkin ada di sanak keluarga kita ada anak yatim. Kalau saya pribadi Pak, kalau menyantuni anak yatim, saya tidak memberikan uang kepada si anak. Maksudnya, karena pernah memberikan uang, malah uangnya sing ngopeni sinten walinya gitu ya. Tapi tidak masalah, tapi akhirnya juga kita menggunakan hal yang produktif. Contohnya ingkang wau kaula aturaken, misalnya membayarkan sekolah, membayarkan SPP, atau memberikan apalah yang bermanfaat, yang kira-kira akan berdampak luar biasa. Menyantuni anak yatim dapat, amal jariah juga dapat, ilmu yang bermanfaat juga dapat. Baik, kita lanjut sampai 7:30 gini. Kemudian ini favorit sekali yang pernah kita dengar, bahwa cara melembutkan hati kita, ke atos hati kita, bahkan anak-anak kita, siswa-siswa kita, santri-santri kita, kok beling misalnya ngeten, metu atine kok atose ora karuan, maka bisa kita gunakan terapi ini. Caranya tidak harus ngelus-elus kepala. Contohnya adalah dengan kita menghimpun sedekah, mengajarkan di rumah kita, misalnya bersedekah, anak kita ajak, ini loh namanya si fulan-fulan, dia anak yatim piatu, kelas TK kecil ditinggal wafat ibunya, kelas TK besar dalam waktu setahun ditinggal wafat, selang setahun kemudian ditinggal wafat ayahnya, dia hidup sama budenya. Wah, akhirnya diceritakan tetap nopo enten raus nopo luluh lah begitu. Bukan kemudian diundang anak yatimnya, di selfie, yo ini santunan anak yatim dan seterusnya. Itu enggak produktif. Kemudian biasanya ini saya dapat kiriman dari kawan. Jadi menginformasikan tentang hadis palsu yang banyak beredar ketika tanggal 10 Muharram. Itu ya. Jadi biasanya enten itu, siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim di hari Asyura atau 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Ini kisah maraki mesake cah yatim niku niki Pak. Yang bikin mesake anak yatim itu acara seperti ini, konsep seperti ini. Diundang, dibuat acara. Setelah dibuat acara, anak yatimnya datang, ada tablik akbar, pengajian akbar. Kemudian pada saatnya anak yatim diundang maju ke panggung, naik ke panggung,
dipertontonkan kepada semua hadirin. Ini anak yatim yang akan kita santuni. Monggo jamaah yang berbahagia maju sambil memberikan amplop. Memberikan amplop, sirahe dilus-lus. Malah enten sing men nganu tekan gidok sisan. Wah. Karena kepercayaan apa? Setiap helai rambut satu derajat. Maka ada seorang ulama Jawa Timur, ulama sepuh, kiai sepuh, pimpinan Pondok Lirboyo, nggih, naminipun Kiai Anwar Mansur. Kiai Anwar Mansur niki luar biasa memberikan nasihat. Kurang baik kalau menyantuni anak yatim dijadikan apa? Acara. Kasihan mereka nelongso kalau dipertontonkan. Nggih. Jadi dipertontonkan, damel acara. Saniki do tren-trene do ngoten niku. Pernah saya diskusi sama tim bersih-bersih masjid sebelah. Dados mereka di samping bersih-bersih masjid niku sok mengadakan apa? Acara santunan anak yatim, dikumpulke tenggen pundi? Jumprit waktu itu. Dibawa berombongan. Salah satu panitianya datang ke saya, ndelalai Brian sok resik-resik masjid. Wah, ini Pak Rofi, saya mau mengadakan santunan anak yatim, bla 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 bla. Gitu. Akhirnya saya sampaikan. Menyampaikannya bagaimana dengan bahasa halus saya. Mbok nek iso nek misale sampean arak do karo kanca-kanca sama teman-teman mau menyantuni anak yatim, apa susahnya sih? Duitnya dikumpulkan diterke di rumah, kan begitu, Pak. Maka pimpinan ranting Muhammadiyah Ngadirjo sekarang modelnya menyantuni anak yatim diantar ke rumah, sekarang punya binaan 45. Nek dulu sempat dibuat napa? Acara. Akhirnya saya kasih nasihat, sampean ngelarani anak yatim. Ada tetap ngeyel. Bukti ini napa Pak Rofi? Loh, saya ini anak yatim binaan, anak yatim itu 30-an. Dari mulai balita usia 8 bulan ditinggal wafat ibunya sampai usia SMA saya punya data semua. Bukan hanya data, tapi rumahnya persisnya di mana saya tahu. Dan mereka saya tanya, kalau diberikan santunan yatim, untuk anak yatim, paling nyaman yang mana? Diantarkan atau disuruh ngambil? Dia dan orang tuanya menyampaikan paling baik diapain? Diantar. Dan ada salah satu orang tua dari anak yatim. Anak yatimnya ini ditinggal wafat bapaknya ketika 40 hari bayi. Sekarang udah kelas 4 SD. Setiap tanggal 10 Muharram, dari dia umur setahun sampai sekarang kelas pinten? 4 SD. Pinten tahun Pak niku Pak? Dihitung piyambak nggih. Orang tuanya itu curhat ke saya. Pak Rofi, ini anak saya ini kalau selesai 10 Muharram sering histeris, sedih berkepanjangan. Bahkan saya ketika menerima surat undangan dari berbagai pihak untuk menghadiri acara santunan anak yatim, yang dirasakan ketika menerima surat undangan itu sedih dulu. Mpun sedih riyen Pak, Bu. Mboten seneng, mboten. Piyambake ngatos ngeten. Niki enggane patut Pak Rofi, kula ajeng nolak. Nek tak tolak kok ndarani wong sombong, arek diwehi kok nolak. Tapi nek kula ajeng dugi, kula beto larene, kula awet metu saking omah setiap tahun, saya sudah sedih. Bahkan sampai si anak yatim ini Pak, Bu, berteriak histeris sampai teriak-teriak sampai di rumahnya berteriak-teriak nggak karuan nih kok. Bahkan sempat mau dibawa ke psikiatri. Niki wong-wong sing do memberikan kepada anak yatim dengan model dikasih acara-acara niki. Ya Allah, foto sami ngrungokake ngeten nggih. Mbok kala-kala dadi anak yatim ngeten nggih. Jajal ditibake nek sing anak yatim niku anake dhewek nih.
Susahnya kaya ngopo? Sedihnya seperti apa? Maka bismillah, mari kita bersama-sama betul-betul menyantuni anak yatim ini. Jangan sampai kita memberi malah menyakiti. Jangan sampai kita berniat mau memuliakan anak yatim malah kita menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, menyakiti hati anak yatim. Apa susahnya sih bantuan kita antarkan tanpa diadakan acara? Apa susahnya sih kita silaturahim ke rumahnya memberikan bantuan tanpa difoto? Toh amal ibadah yang kita lakukan menyantuni anak yatim adalah investasi di akhirat. Mekaten ingkang megat kawula aturaken nyuwun pangapunten apabila wonten kekiranganipun kula wiwit awal dumugi akhir kawula nyuwun agunging pangaksama ingkang tanpa upami. Niki napa wala yahuddu ala ta'am ara'aital ladzi yukadzibun fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Nggih, barangkali nanti ada kesempatan untuk menjadi ban serep lagi nggih. Matur nuwun, aku lu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.